Saya akan menjelaskan mengapa saya harus mengambil modul ini. Ya, selamat datang di IP Routing Statik. Ada begitu banyak cara berbeda untuk merotekan paket secara dinamis, sehingga Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Anda orang yang mau meluangkan waktu untuk mengkonfigurasi router statis secara manual. Ini seperti mencuci semua pakaian Anda dengan tangan ketika Anda memiliki mesin cuci yang berfungsi dengan baik. Namun, Anda tahu bahwa beberapa pakaian tidak dapat dicuci dengan mesin cuci, beberapa pakaian lebih baik dicuci dengan tangan. Ada kesamaan dalam jaringan. Ternyata ada banyak situasi di mana router statis yang dikonfigurasi secara manual adalah pilihan terbaik Anda. Nah, ada berbagai jenis router statis dan masing-masing sangat cocok untuk memecahkan atau menghindari jenis masalah jaringan tertentu. Banyak berikut jaringan menggunakan peruteran dinamis dan statis, sehingga administrator mengikuti kursus ini karena ingin menjadi administrator jaringan atau ingin meningkatkan keterampilan administrator jaringan yang sudah ada. Anda akan senang mengikuti modul ini karena Anda akan sering menggunakan keterampilan ini, dan karena modul ini membahas tentang mengkonfigurasi router statis, Anda beberapa aktivitas pemeriksaan sintaksis diikuti oleh pelacak paket dan lab tempat Anda dapat mengasah keterampilan Anda. Nah, selanjutnya apa yang saya pelajari dalam modul ini? Judul modul: peruteran statis IP. Tujuan modul ini ialah mengkonfigurasi statis IPv4 dan IPv6. Nah, judul topiknya router statis. Topik tujuannya jelaskan sintaks perintah untuk router statis. Terus judul topik yang kedua adalah konfigurasi statis IP. Topik tujuannya konfigurasi router statis IPv4 dan IPv6. Terus judul topik ketiga ialah konfigurasi router statis default IP. Topik tujuannya konfigurasi router statis default IPv4 dan IPv6. Terus topik yang keempat ialah konfigurasi router statis mengambang, dan keterangannya konfigurasi router statis mengambang untuk menyediakan koneksi cadangan. Dan judul topik yang kelima konfigurasi router host statis. Topik tujuannya ialah konfigurasikan router host statis IPv4 dan IPv6 yang mengarahkan lalu lintas ke host tertentu. Terus router statis. Jenis router statis. Router statis dapat dikonfigurasi untuk IPv4 dan IPv6. Keduanya protokol mendukung jenis router statis berikut: router statis standar, statis default, statis mengambang, dan ringkasan router statis. Nah, terus opsi hop berikutnya. Router hop berikutnya hanya alamat IP hop berikut yang ditentukan. Router statis yang terhubung langsung hanya antar muka keluar router yang ditentukan. Router yang ditentukan sepenuhnya alamat IP hop berikutnya dan antar muka keluar ditentukan. Nah, langsung router statis v4 konfigurasi menggunakan perintah global berikut: router config, IP router, network address, subnet max-nya, dan IP address-nya diketik, exit, in, IP. Apa sih alamat jaringan itu? Alamat jaringan adalah mengidentifikasi alamat jaringan IPv4 tujuan dari jaringan jarak jauh untuk ditambahkan ke tabel routeran. Apa sih parameter di subnet max itu? Keterangannya mengidentifikasi subnet max jaringan jarak jauh, dan subnet max dapat dimodifikasi untuk meringkas kelompok jaringan dan membuat ringkasan. Nah, lalu perintah router statis IPv6 ialah sebagai berikut. Nah, terus awalan IPv6 keterangannya ialah mengidentifikasi alamat jaringan IPv6 tujuan dari jaringan jarak jauh untuk ditambahkan ke tabel peruteran. Ya, selanjutnya topologi tumpukan ganda. Kayak gini topologinya. Lalu tabel peraturan IPv4. Untuk router satunya seperti ini.
Untuk router 2-nya seperti ini. Untuk router 3 dan satu ping ke router 2 dan sudah itu kita membahas tabel perutuan awal IPv6 ya. Untuk router 1 strukturnya seperti ini. Untuk router 2, untuk router 3 ini untuk ping bisa router 1 ke ping router 2 dan ini router dapat ping ke router 3 ya. Lalu sudah itu kita jawab pertanyaan yang ada di sini. Dua metode manakah yang dapat? Ntar jawab sendiri ya. Sudah, sekian dari saya. Modul 15.2 dan modul 15.3. Pertama-tama kita akan ke modul 15.2 terlebih dahulu, yaitu konfigurasi IP static root. Di konfigurasi IP static root ini ada yang pertama-tama ada IPv4 next hop static root, yaitu pada konfigurasi ini hanya alamat IP next hop yang disebutkan, sedangkan exit interface dipilih otomatis oleh router. Contoh perintahnya adalah IP root 172.16.1.0 dengan /24 dan 172.16.2.2 yang akan mengarahkan trafik ke jaringan 172.16.1.0 melalui next hop 172.16.2.2. Yang kedua ada IPv6 next hop static root. Sebelum mengonfigurasi static root IPv6, kita harus mengaktifkan fitur routing IPv6 terlebih dahulu dengan perintah IPv6 unicast routing. Static root ini dibuat dengan menentukan alamat IPv6 next hop seperti pada perintah IPv6 root 2001.2 db8.2 acat.21.22/64 2001.2 db8.2 acat.22.22 kali dan 2. Lalu selanjutnya ada IPv4 directly connected static root. Konfigurasi ini menggunakan exit interface secara langsung tanpa menyebutkan alamat IP next hop. Biasanya digunakan untuk interface point-to-point seperti serial. Contoh konfigurasinya adalah IP root 172.16.1.0/24 dan serial 0/1/0. Selanjutnya ada IPv6 directly connected static root. Prinsipnya sama seperti pada IPv4, yaitu hanya menyebutkan exit interface tanpa alamat next hop-nya. Contoh perintahnya adalah IPv6 root 2001.2 db8.2 acat.21.22/64 dan serial 0/1/0. Selanjutnya adalah IPv4 fully specified static root. Pada konfigurasi ini baik exit interface maupun alamat IP next hop harus ditentukan secara eksplisit. Hal ini penting terutama pada interface multi-access seperti Ethernet agar tidak terjadi ambiguitas dalam pemilihan jalur. Contohnya IP root 172.16.1.0/24 GB Ethernet 0/0/1 172.16.2.2. Dan lanjut ada fully specified static root. Berbeda dengan next hop saja, root static full specified mencantumkan alamat IP next hop dan exit interface secara eksplisit. Ini membantu router untuk lebih pasti mengirim paket keluar melalui interface yang benar, berguna pada jaringan dengan beberapa jalur ke next hop yang sama. Contohnya, pada perintah IPv4, IP root 192.168.1.0/24 dengan serial 0/1/0 172.16.2.2. Untuk IPv6-nya
IPv6 root 2001.2db8.2kv.21.22/64 dan dengan serial 0/1/0 dan subnya 2001.2db8.2 achat.22.22x2 dan selanjutnya ada verifikasi static root. Untuk mengecek konfigurasi static root yang sudah dibuat, perintah show IP root static digunakan untuk IPv4, sedangkan show IPv6 root static digunakan untuk IPv6, dan perintah show running config itu digunakan untuk section IP root, berguna untuk menampilkan konfigurasi static root aktif pada router. Oke, kita lanjut ke syntax checkernya. Oke, selanjutnya modul 15.3 yang akan membahas konfigur IP default static root. Default root adalah static root yang cocok untuk semua paket data yang tujuan alamat IP-nya tidak ditemukan secara spesifik di tabel routing. Dengan menggunakan default root, router tidak perlu menyimpan semua rute di internet, melainkan cukup satu rute saja yang mewakili semua jaringan yang tidak diketahui. Router biasanya menggunakan default root yang dikonfigurasi secara lokal atau dipelajari dari router lain lewat routing protokol dinamis. Default root tidak mensyaratkan kecocokan bit di paling kiri antara root dan alamat tujuan, sehingga berfungsi sebagai jalur terakhir atau gateway of last resort jika tidak ada rute yang lebih spesifik ditemukan. Default root banyak digunakan untuk menghubungkan router edge ke jaringan penyedia layanan atau untuk router tipe stub yang hanya memiliki satu tetangga upstream. Dan untuk IPv4 default static root dikonfigurasi dengan network address 0.0.0 dan subnet mask 0.0.0.0 yang dikenal juga sebagai quad zero root, yang berarti cocok dengan semua alamat jaringan sintaks dan semua alamat jaringan. Sintaks perintahnya adalah IP root 0.0.0.0.0.0 atau IP address exit int. Untuk IPv6-nya default root menggunakan prefix .22 kali /0 yang juga cocok untuk semua alamat IPv6. Sintaksnya adalah IPv6 root .22 kali /0 dan selanjutnya ada konfigurasi configure a default static root. Contoh implementasi dari default static root adalah pada router R1 yang hanya terhubung ke router 2, alih-alih mengonfigurasi beberapa static root ke jaringan remote, R1 cukup mengonfigurasi satu default root ke router 2 atau R2. Ini membuat routing lebih sederhana dan efisien. Contoh konfigurasinya adalah di IPv4 default root di R1 adalah IP root 0.0.0.0.0.0.0.0 172.16.2.2. Lalu untuk IPv6 konfigurasinya serupa dilakukan dengan IPv6 root .22 kali /0 2001.2db8.2 achat.22.22 kali 2. Selanjutnya adalah untuk verify a default static root. Ini untuk memverifikasi konfigurasi default static root IPv4. Perintah show IP root static digunakan pada output terdapat tanda asterisk atau bintang pada root dengan kode S yang menandakan bahwa root tersebut adalah kandidat default root atau gateway of last resort. Contoh outputnya menunjukkan default root 0.0.0.0/0 diarahkan ke 172.16.2.2. Lalu untuk IPv6, perintah show IPv6 root static menampilkan routing table IPv6 dan memperlihatkan default root .22 kali /0 yang diarahkan ke alamat next hop tertentu dengan max /0 untuk IPv4 dan prefix
dua kali /0 untuk IPv6 menunjukkan bahwa root ini cocok untuk semua alamat bit jika tidak ada root yang lebih spesifik. Ngejelasin tentang floating status roots. Floating status root adalah root status yang memiliki administrative distance atau singkatannya itu AD lebih tinggi sehingga hanya digunakan sebagai jalur cadangan ketika rute utama gagal. Router selalu memilih rute dengan AD terendah sebagai jalur utama. Lalu contohnya adalah jika route utama dipelajari melalui EIGRP dengan AD 90, maka floating status route harus dikonfigurasi dengan AD yang lebih tinggi, misalnya 95, agar tidak menghilangkan rute utama. Lalu di sini ada 15.4.2 mengkonfigurasi floating status route. Floating status route dikonfigurasi dengan menambahkan argumen administratif distance pada perintah IP root atau IPv6 root. Lalu di sini ada pengujian floating status routes jika rute utama gagal, seperti dengan memastikan interface yang terhubung ke R2. Router secara otomatis beralih ke floating status route yang telah dikonfigurasi sebagai cadangan. Lalu ada contoh konfigurasi floating status route. Pada konfigurasi praktis, floating status route dapat dibuat dengan perintah seperti IP root 0000 10.10.10 dan selanjutnya. Untuk IPv6 dan IPv6 root /0 2001 dan selanjutnya. Untuk IPv6 root dengan AD default tanpa angka adalah root utama, sedangkan dengan nilai AD lebih tinggi berfungsi sebagai cadangan. Lalu di sini ada rute host. Root host adalah alamat IPv4 dengan mask 32 bit atau alamat IPv6 dengan mask 128 bit. Berikut ini menunjukkan 3 cara rute host dapat ditambahkan ke tabel routing di bawah ini ya guys. Ya Pak. Selanjutnya ada konfiguran IPv6 status root. Root status ini dapat ditentukan dengan hanya menyebutkan antarmuka keluar atau dengan menyebutkan alamat IP. Lalu selanjutnya ada configure a fully specific status IPv6 root. Ini menyebutkan baik alamat IP next hop maupun antarmuka keluar. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses forwarding karena router tidak perlu mencari tahu antarmuka mana yang harus digunakannya. Lalu di sini ada configure a default status IPv6 root. Default root digunakan untuk menangani paket yang tidak cocok dengan entry manapun di tabel routing. Lalu selanjutnya ada configure a floating status IPv6 root. Konsep floating status root itu kayak cadangan yang hanya aktif jika root utama gagal. Floating status root dikonfigurasi dengan memberikan nilai administrasi at distance atau singkatannya AD. Lalu terakhir ada verifikasi IPv6 status root. Pada subbab terakhir ini dibahas bagaimana cara memverifikasi dan memecahkan masalah root status IPv6 yang telah dikonfigurasi. Perintah seperti show IPv6 root digunakan untuk melihat tabel routing, show running, dan config. Dan show IPv6 di interface brief berguna untuk memeriksa status antar muka. Selain itu penting pick trace root dan debug IPv6. Pertama, kita masuk ke edge router. Ketik enable, ketik configure terminal. Nah, setelah itu kita masukkan IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi S0/0/0 agar bisa terhubung langsung dengan router ISP1. Lalu agar router defaultnya melalui router ISP2, ketik IP root 0
spasi 0.0.0.0 spasi S 0/0/15. Setelah itu kita konfigurasi IPv6-nya. Untuk yang kayak ISP1, IPv6 root .2.2/0 spasi 20.1.2a.1.2.1.21. Lalu yang ke ISP2-nya IPv6 root .2.2/0 20.1.2.db8.2.2.2.21 spasi 5. Lalu kita masuk ke ISP1. Klik ISP1, enable, configure, habis itu configure terminal. Lalu kita ketik IP root 192.168.10.16 dengan subnet mask 255.255.255.240. Lalu kita ketik 10.10.10.2 untuk ke jaringan LAN 1 melalui Edge router. Untuk ke jaringan LAN 2, ketik IP root 192.168.11.255.224.10.10.10.2 untuk ke LAN 2. Lalu kita konfigurasi untuk floating root static. Ketik IP root spasi 192.168.10.16 spasi 255.255.255.240. Lalu spasi G0/0 spasi 5. Untuk itu langsung ke LAN 1 melalui router ISP2. Untuk LAN 2-nya kita ketik IP root 192.168.11.32 spasi 255.255.255.224 G0/05. Sekarang kita config IPv6-nya. Ketik IPv6 untuk LAN 1 ya, IPv6 root 2001.db8.2.1.2.10.2/64. Lalu spasi 2001.db8.2a.2.1.2.22. Untuk LAN 2-nya IPv6 root 2001.db8.2.211.2.2/64 spasi 2001.db8.2a.2.1.2.22. Sekarang kita config floating static root. Untuk yang IPv6 root seperti tadi 2001.2.2.10.2.2/64. Lalu spasi 2001.db8.2f.2f.2.2 spasi 5. Untuk LAN 2-nya IPv6 root 2001.db8.211.2.2/64 spasi 2001.2db8.2f.2
2F, titik 2, 2 spasi 5. Karena kita konfigurasi root host yang terhubung langsung IPv4 ke server pelanggan. IP root 198.0.0.10, 255, 255, 255, 255 dengan port serial 0/0/0. Untuk floatingnya IP root 198.0.0.10, 255, 255, 255, 255 spasi serial 0/0/15. Untuk IPv6-nya IPv6 root 2001.2db8.2f.2.2.10/128, lalu spasi 2001.2db8.2a.2.1.2.21. Tadi yang ke ISP1 untuk IPv6-nya. Sekarang ke ISP2. IPv6 root 2001.2db8.2f.2.2.10/128 spasi S 0/0/15 15.6.4. Nomor 1. A network administrator configures a router by the command IP root 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226. What is the purpose of this command? Saya akan memilih to provide a route to forward package for which there is no route in the routing table. Karena perintah IP root 0.0.0.0.0.0.0.0 untuk menambahkan default route ke tabel routing router. Nomor 2. Which type of static route that is configured on a router use only the exit interface? Directly connected static route. Karena jika hanya exit interface yang digunakan, route tersebut disebut directly connected static route atau rute statis yang langsung terhubung, karena router langsung tahu kemana harus mengirim paket. Nomor 3. A network administrator use the command IP root to configure a floating static route on a router. That router will function as a backup route to reach a EIGRP LANet network 172.18.0.0/16. After this configuration, the EIGRP route is removed from the routing table even though EIGRP is still functional properly. Why is the static route not functional as intended? Karena the administrative distance value is not high enough on the static route. Penjelasannya, karena floating static routing memerlukan jarak administratif yang lebih besar daripada protokol dynamic routing agar dapat digunakan sebagai rute cadangan. Nomor 4. What type of static route is created when the next hop IP address and exit interface are specified? Fully specified static route. Karena rute statis yang ditentukan sebelumnya memiliki alamat next hop yang ditentukan. Sekarang, what is the correct syntax of floating static route? IP route 209.165.200.228 dengan subnet mask 255.255.255.248 terus 10.0.0.1 120. Karena jarak administratif pada rute statis mengambang diletakkan di akhir rute statis, yaitu IP route yang disebutkan tadi. Sekarang nomor 6. Which static route statement show a recursive IPv6 static route? Saya akan memilih IPv6 route 2001.db8.2kv.21.2.2/56 2001.db8.1000.1.2.21.
Karena dalam rute statis rekursif hanya alamat IP v6 hop berikutnya yang ditentukan. Akibatnya router harus melakukan pencarian tabel rute rekursif untuk menemukan terbuka keluar yang terkait dengan jaringan alamat IP4. Sekarang nomor 7. A network administrator is configure a route to forward packets to a specific web server. What type of route should be configured by the administrator? A host route. Karena root host dapat memungkinkan pemrosesan paket yang diarahkan ke perangkat secara lebih efisien daripada penerusan paket seperti melalui rute default, rute OSPF, atau rute EIGRP. Sekarang nomor 8. Which command will create a valid IPv6 default route? IPv6 route .2/o 2001 db8.2 acat 2.2.2.a. Karena awalan dan panjang awalan yang benar untuk rute default adalah .2.2/0 yang cocok dengan alamat manapun. What is a characteristic of default static route? It identifies the gateway IP address to which the router sends all IP packet for which it does not have a learned or static route. Karena rute ini mengidentifikasi alamat IP gateway, tempat router mengirim semua paket IP yang tidak memiliki rute statis atau rute yang dipelajari. Nomor 10. What is the purpose of floating static route? It allows an alternate connection to be used when the preferred link fails. Karena tujuan dari rute statis mengambang adalah untuk menggunakan jalur tertentu ke jaringan tujuan yang bukan merupakan rute terbaik tetapi hanya digunakan saat rute yang disukai sedang tidak aktif. Nomor 11. Which IPv6 static route will serve as a backup route to a dynamic route learned through OSPF? Saya akan memilih router 1, config IPv6 route 2001.2db8.2 acat.21.2/32 2001.2db8.2 acat.6.26.2.200. Karena perintah IPv6 route yang disebutkan menentukan rute statis mengambang ke jaringan 2001.2db8.2 acat.1.2.2/32 dengan jarak administratif 200. What command or set of command will be used to determine if the configuration on a HQ work as designed? Saya memilih A. Untuk menguji routing statik, karena untuk menguji routing statik, hapus rute atau tautan utama untuk melihat apakah tautan cadangan muncul di tabel perouteran. Perintah show IP route hanya menampilkan tabel perouteran hanya satu rute statis yang akan ditampilkan pada satu waktu. 13. Which type of static route typically use the distance parameter in the IP route global configuration command? Saya memilih C. Karena rute statis mengambang tidak dirancang untuk digunakan sebagai rute utama. Konfigurasi yang memerlukan jarak administratif yang lebih tinggi daripada nilai default biasanya. Nomor 14. Why would a floating static route be configured with an administrative distance that is higher than the administrative distance of a dynamic routing protocol that is running on the same router? Saya akan memilih A. Karena mengonfigurasi rute statis dengan jarak administratif yang lebih tinggi daripada protokol routing dinamis akan mengakibatkan rute dinamis digunakan sebagai ganti router statis. Sekarang terakhir nomor 15. What a network address and subnet mask combination will be used to create a default static route that match an IPv6 destination? Saya akan memilih A. Agar suatu rute dianggap sebagai rute statis default, rute tersebut harus menggunakan kombinasi ID jaringan dan subnet mask yang cocok dengan alamat IP tujuan manapun. Alamat dan netmask 0.0.0 dengan subnet mask 0.0.0 dan rute statis akan membuat entry table route yang cocok dengan tujuan manapun.